beserta kelompok saya. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan akuntansi antara negara Kanada dengan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan akuntansi di dua negara, yaitu negara Indonesia dan Kanada. Untuk pertama, perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada awalnya penerapan akuntansi di Indonesia itu nyatanya sudah lama diterapkan. Akan tetapi pada saat itu belum sepenuhnya ada aturan mengenai sistem pencatatan tersebut. Nah, untuk melihat perkembangan akuntansi di Indonesia ini dapat ditelusuri dari beberapa era di Indonesia. Di antaranya yang pertama era kolonial Belanda tahun 1609 sampai dengan tahun 1942. Di mana pada era ini untuk pertama kalinya Belanda memperkenalkan akuntansi kepada Indonesia. Peraturan pencatatan akuntansi pertama di Indonesia diterbitkan pada tahun 1642 oleh pemerintah kolonial Belanda. Peraturan tersebut mengatur mengenai sistem administrasi dari penerimaan kas dan piutang. Yang kedua, era penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pada masa era ini, perkembangan akuntansi belum menunjukkan pergerakan yang spesifik karena pada era ini kolonial Jepang lebih berfokus terhadap Perang Pasifik. Maka mereka tidak memperhatikan hal apapun di luar kepentingan perang tersebut, termasuk sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang dianut oleh Indonesia pada era ini masih sama dengan sistem akuntansi era kolonial Belanda. Yang ketiga ada era Orde Lama tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Nah, pada era ini perkembangan akuntansi menunjukkan pergerakan yang spesifik karena pada era ini untuk pertama kalinya sistem akuntansi Amerika Serikat mulai diperkenalkan. Akan tetapi pada era ini baik sistem akuntansi Belanda maupun sistem akuntansi Amerika Serikat masih dipergunakan secara bersama-sama. Di masa ini juga tepat pada tahun 1957 IAI pertama kali dibentuk. Pada tahun 1960 STAN telah mengganti program akuntansi dari sistem Belanda menjadi sistem akuntansi Amerika Serikat. Nah, yang keempat ada era Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Tepat pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Pada tahun 1984, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar atas PAI 1973 dan mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Nah, sejak tahun 1994 ini, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dan mengembangkan standarnya. Dan juga pada era ini SAK telah direvisi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 1995 dan 1 Juni tahun 1996. Untuk selanjutnya, perkembangan akuntansi di Kanada. Nah, untuk perkembangan akuntansi di Kanada ini sendiri dapat kita telusuri dari beberapa aspek, di mana diantaranya yang pertama, sejarah akuntansi di Kanada itu berawal dari perdagangan bulu. Yang kedua, badan akuntansi pertama didirikan pada tahun 1879. Dan yang ketiga, akuntansi wanita Kanada
Yang pertama berpraktik di Amerika Serikat, yaitu Christine Ross. Dan yang keempat, Menteri Kabinet Wanita pertama Kanada adalah seorang akuntan, yaitu yang kita kenal Ellen Fairclough. Dan yang kelima, Kode Etik Profesional Nasional dimulai pada awal tahun 1970-an. Mengingat bahwa peraturan profesi akuntan di Kanada selalu berada di bawah lingkup provinsi, pengenalan kode etik yang seragam oleh badan-badan nasional terkadang menimbulkan beberapa perdebatan. CGA Kanada dan CICA memperkenalkan kode etik nasional pada awal tahun 1970-an. Kode perilaku profesional akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi anggotanya karena memberikan landasan filosofis untuk pengenalan inspeksi praktik wajib, program pengembangan profesional. Nah, itu merupakan pembahasan kita mengenai perkembangan akuntansi di dua negara. Perkenalkan, nama saya Utari Bunga Mareta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi akuntansi yang ada di Indonesia yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI di bawah pengawasan Departemen Keuangan IAI membawahi Institut Akuntan Publik Indonesia, menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik SPAP. Nah, di sini SAK sendiri itu berisi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Nah, standar akuntansi di Indonesia sendiri ini mengacu pada teori skala global, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS, yang berbasis IFRS ini berlaku efektif sejak tahun 2014, di mana itu sudah berisi 59 SAK. Di antaranya dirujuk dari IAS 28 standar, diciptakan sendiri 11 standar, dan dari FASB 17 standar. Memiliki 2 accounting principle board opinion dan 1 buletin. Nah, di sini SAK sendiri adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Di Indonesia itu terdapat 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha, yaitu pertama ada pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Report Standard atau PSAK. Nah, standar ini tuh digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Nah, itu bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sendiri. Nah, di sini ada yang kedua, ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK etap, di mana ini tuh merupakan penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan atau laporan laba rugi, komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehannya saja, dan tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajaknya itu diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Yang ketiga ada PSAK syariah yang dikeluarkan oleh MUI untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan lain sebagainya. Dan ini tuh terdiri dari kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Yang terakhir kita punya standar akuntansi pemerintahan atau SAP, di mana ini tuh ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Di sini SAP sendiri dibuat untuk menjamin transparansi keuangan, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan juga bersih. Nah, itulah video atau materi yang
saya telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi akuntansi di negara Kanada. Untuk akuntansi di negara Kanada, ada 3 lembaga yang menangani akuntansi. Yang pertama adalah The Canadian Institute of Chartered Accountants atau yang disebut dengan CA. Yang kedua adalah The Certified General Accountants Association of Canada atau yang dapat disebut dengan CGA. Dan yang ketiga adalah The Society of Management Accountants of Canada atau yang dapat disebut dengan CMA. Yang pertama yaitu program CA difokuskan menjadi akuntan publik dan kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik. Yang kedua, program CGA memberikan kebebasan bagi kandidatnya untuk memilih karir di bidang keuangan. Yang ketiga, program CMA memfokuskan diri pada akuntansi manajemen. Untuk program CA dan CGA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen berturut-turut pada tahun 1902 dan 1913. Sedangkan program CMA didirikan dalam tahun 1920. Setelah penerapan standar internasional IASB, pelaporan keuangan SAK di bagian 1 CICA Handbook Akuntansi pada tahun 2007, PSAB diubah pengantar untuk akuntansi sektor publik standar yang menunjukkan bahwa perusahaan bisnis pemerintah semua harus mematuhi standar yang berlaku untuk perusahaan publik akuntabel dalam bagian 1. Untuk pelaporan keuangan di negara Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional yaitu IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan atau yang dapat disebut dengan PSAK untuk perusahaan publik, akuntabel, dan entitas bisnis pemerintah. Dan untuk standar akuntansi sektor swasta di Kanada tidak secara khusus menangani masalah pengalih, namun mengatasi pengakuan pendapatan dari perspektif penerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sucianti di sini akan menjelaskan tentang pasar modal di Indonesia dan pasar modal di Kanada. Yang pertama adalah pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Ada beberapa lembaga struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua adalah Bursa Efek. Saat ini ada 2 bursa efek. Yang pertama adalah Bursa Efek Jakarta dan yang kedua adalah Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia atau sekarang disebut dengan BEI. Bursa ini dimulai pada tahun 2007, ketika BEJ dan BES disatukan menjadi Bursa Efek Indonesia. Pasar modal di Indonesia pun kian hidup sejak saat ini. Yang ketiga adalah perusahaan efek. Yang keempat adalah lembaga clearing dan penjamin. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang terakhir adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Jenis pasar modal ada 3. Berdasarkan waktu transaksi. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana digunakan oleh perusahaan yang ingin go public. Penjualan perdana efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek tersebut dilakukan di bursa efek.
Di pasar perdana, efek dijual dengan emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu pasar penjualan efek yang terjadi setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurva atau efek ditentukan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Yang ketiga adalah bursa paralel. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan menjual efeknya yang dilakukan melalui bursa paralel, tidak semua efek yang diterbitkan perusahaan yang go public dapat menjual sahamnya di bursa efek. Sebab, persyaratan yang listing di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk menjual belikan efeknya. Jika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan Bursa Efek Indonesia. Saya juga akan menjelaskan tentang pasar modal yang ada di Kanada. Pasar saham Kanada adalah salah satu pasar terbesar dan terpenting di dunia. Bursa ini terdiri dari yang pertama adalah Bursa Efek Toronto atau Toronto Stock Exchange atau TSX. Saat ini, bursa terbesar ke-9 di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Perusahaan pertambangan dan minyak dan gas lebih banyak terdaftar di TSX daripada di bursa saham lainnya di seluruh dunia. Bursa ini mewakili lebih dari 2.000 perusahaan yang terdaftar. Yang kedua adalah Bursa Saham Kanada. Bursa Usaha TSX atau TSX Venture Exchange atau TSXV. Kedua bursa ini dioperasikan oleh TMX. Yang ketiga adalah Bursa Sekuritas Kanada atau Canadian Securities Exchange atau disingkat CSE. Dioperasikan oleh CNSX Market Inc. Ini adalah bursa saham yang tumbuh paling cepat di Kanada dan mendukung kapitalisasi mikro dan perusahaan yang baru muncul. Pasar saham Kanada menampilkan perusahaan-perusahaan yang aktif di perdagangan seperti WestJet Airlines, Cenovus Energy, Royal Bank of Canada, Yamana Gold, Loblaw Companies, dan Bombardier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Aksena. Di sini saya akan membahas tentang pelaporan dan pengukuran di dua negara, yaitu negaranya ada Kanada dan di Indonesia. Yang pertama saya akan membacakan pengukuran akuntansi yang ada di negara Kanada. Kanada mempunyai 3 tingkat pemerintahan. Yang pertama ada federal, provinsi dan teritori, dan kota madya. Pemerintahan Kanada bertanggung jawab untuk menginformasikan tentang kepengurusan yuridis mereka kepada publik. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk laporan tahunan yang mencakup pemerintah untuk periode fiskal. Untuk penyusunan laporan keuangannya ada salah satunya di Kanada. Pelaporan keuangan pada umumnya diatur oleh pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Independen Dewan Akuntansi Sektor Publik Standar, yaitu PSAB, dari Institut Akuntan Carteret Kanada. Yang kedua ada PSAB dalam Akuntansi Sektor Publik Handbook, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua organisasi di bawah kendali mereka, dengan pengecualian dari perusahaan bisnis pemerintah. Yang ketiga, perusahaan bisnis pemerintah harus dilaporkan dalam ikhtisar laporan keuangan pemerintah secara aktivitas dimodifikasi. Di negara Indonesia, komponen-komponen laporan di Indonesia ada salah satunya neraca, perhitungan laba rugi, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan pada laporan keuangan. Untuk pengukuran akuntansi yang ada di negara Indonesia, salah satunya ada konsep manting, penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan dan metode pembelian. Yang ketiga ada goodwill yang timbul akibat akuisisi diamortisasi untuk 5 tahun paling lama 20 tahun.
Yang keempat, ada jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba. Yang terakhir, yaitu kelima, ada joint venture menggunakan metode ekuitas. Terima kasih. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua.